Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang mudah lupa gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ada kalanya mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya. Dan kemudian kenapa saya share video kali ini itu tentang hal itu gitu teman-teman ya. Karena banyak sekali yang bertanya tentang seberapa parah dulu saya mengalami mudah lupanya itu. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui hal tersebut gitu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham ketika kalian mengalami, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa juga bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kemarin saya sudah share ya video tentang apa ya, kemarin lupa lagi saya lupa lagi nih. Nah kemudian di video tersebut saya singgung masalah pernah mengalami sering lupa juga gitu teman-teman. Dan kemudian banyak sekali yang bertanya, Pak saya juga nih sering mengalami lupa, kenapa bisa sering lupa gitu. Dan kemudian bertanya juga seberapa parah Bapak sering lupanya itu. Nah itu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis ada kalanya mengalami sering lupa gitu teman-teman. Dan kadang ketika belum memahami penyebabnya, kadang kita selalu merasa was-was, gelisah, kemudian berpikirnya terlalu jauh. Jangan-jangan kita itu menghadapi pikun dini seperti itu teman-teman ya. Nah itu karena belum tahu penyebabnya, dan akhirnya ketika kalian berpikirnya ke hal-hal negatif, itu menimbulkan ketakutan tersendiri teman-teman. Dan kalau seandainya kalian sudah ketakutan, yang namanya cemas, was-was, gelisah, gundah gulana pasti ada di situ teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri ya bahwa perubahan ke hal negatif itu tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Nah makanya waktu itu juga saat saya mengalami sering lupa gitu teman-teman ya, kadang ketika meratapi nasib itu ya merasa gundah gulana juga teman-teman ya. Karena mengingat saya ini kenapa ya masih muda gitu teman-teman, tetapi mudah lupa juga. Kenapa bisa seperti itu? Takutnya pikun. Kemudian ketika kita pikun, kita lupa dengan yang namanya keluarga, lupa dengan yang namanya anak dan sebagainya. Dan akhirnya menimbulkan kecemasan tersendiri, dan akhirnya menimbulkan penderitaan sendiri gitu teman-teman. Dan akhirnya
selalu meratapi nasib. Kenapa hidup saya seperti ini, nggak seperti orang lain? Jadi akhirnya timbul lagi masalah yang lainnya, teman-teman ya. Selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, dan ketika membandingkan dengan orang lain, ketika melihat orang lain merasa sempurna, teman-teman ya, itu menjadi tambah sedih dan akhirnya sering nangis juga. Itu saya dulu gitu, teman-teman. Semoga saja pengalaman saya itu berbeda dengan pengalaman Anda gitu, teman-teman ya. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kenapa mengalami sering lupa gitu, teman-teman ya? Sebetulnya bukan di sering lupa juga gitu, teman-teman, di hal yang lainnya juga ada, teman-teman ya, kayak macam kurang konsentrasi bisa juga ke sana gitu, teman-teman ya. Karena konsentrasi atau misalkan sering lupa itu ya karena efek stres atau terlalu banyak pikiran, teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, pikirannya itu selalu meniti ke satu arah, teman-teman ya. Selalu meniti ke arah penderitaan, rasa yang sekarang dirasakan. Kemudian selalu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi gitu, teman-teman ya. Kemudian selalu merindukan kapan nih saya akan sembuh. Kemudian selalu memikirkan tentang penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi selalu meniti ke arah-arah negatif, teman-teman. Jadi hal yang lain itu tidak kita perhatikan. Nah itu, teman-teman, yang hal yang menyenangkan itu tidak kita perhatikan, sehingga ya bisa mempengaruhi ke semuanya gitu, teman-teman. Kayak macam keingatan kita mudah lupa juga, pemikiran kita kurang konsentrasi juga. Kemudian ketika selalu meniti ke arah yang negatif itu, bahagia itu hilang, teman-teman. Jadi senyuman itu nggak ada ya. Jadi jangankan untuk senyum-senyum lebar gitu, teman-teman ya. Kadang senyum simpul saja sulit, teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu, teman-teman ya. Karena itu pengaruh dari stres atau terlalu banyak pikiran, teman-teman. Stres di sini bukan stres gila ya, tetapi stres di sini itu stres terlalu banyak pikiran, selalu berpikir ke hal-hal negatif. Nah itu, teman-teman, sehingga hal-hal yang lain itu tidak kita perhatikan. Jadi kalau seandainya menitik terus ke arah satu titik ke arah hal-hal negatif, teman-teman, sehingga ketika kita memikirkan hal yang lain itu, kita itu mudah lupa, teman-teman ya. Contoh kecil, ketika dulu saat mulai agak membaik, teman-teman ya, dulu itu di rumah itu pernah sempat ada pemadaman listrik, teman-teman ya. Kemudian ketika keluarga beli lilin untuk penerangan di warung itu kehabisan ya, dan kemudian saya punya ide waktu itu. Ya udah deh, saya pikir gitu, saya bilang kita bikin aja dari minyak kelapa pakai ini kapas, saya bilang gitu ya. Nah kemudian keluarga itu bilang ya udah sok beli kapasnya gitu. Dari rumah itu niatan itu untuk membeli kapas, teman-teman ya, untuk membuat penerangan gitu, teman-teman. Dan ketika buka pintu sambil jalan itu ya kita niatnya itu untuk membeli kapas ya. Nah tetapi karena pemikiran itu sudah terlatih ke hal-hal negatif, teman-teman, selalu terlatih ke hal-hal penderitaan yang sedang dirasakan, selalu berpikir tentang penyakit. Ketika jalan itu selalu berpikir seperti itu, teman-teman ya. Berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, dan akhirnya ketika nyampe warung, ketika kita ditanya sama punya warung, mau beli apa pak? Lupa saya di situ gitu, teman-teman. Dan akhirnya saya cuman melongo, cuman bengong, teman-teman, cuman garuk-garuk kepala. Iya mau beli apa saya bilang gitu ya, lupa saya bilang. Sampai diingat-ingat, nggak ingat-ingat juga gitu, teman-teman. Dan akhirnya saya pulang lagi ke rumah, bilang sama punya warungnya itu, sebentar bu, saya mau ke rumah dulu, saya mau tanya, lupa saya bilang gitu ya. Dan ketika di rumah itu saya tanyakan, barusan mau beli apa saya bilang gitu ya. Dan akhirnya keluarga mengingatkan, astagfirullahaladzim, katanya mau beli kapas katanya gitu. Nah itu, teman-teman. Dan ketika teringat kembali, tersenyum kembali, dan kemudian ketika pergi baru teringat ya, mau beli kapas saya bilang gitu, teman-teman. Dan untuk kejadian seperti itu sering, teman-teman ya. Jadi bukan kejadian seperti itu aja, kadang ketika mau mandi juga nih, saya paksakan mau mandi gitu, teman-teman, karena waktu di awal-awal untuk mandi itu agak sulit karena masih takut juga gitu, teman-teman ya. Nah kemudian ketika diniatan mau mandi, saya mau mandi nih gitu, teman-teman ya. Ketika sudah masak air gitu, teman-teman, kemudian airnya sudah dimasukin ke tempat mandi gitu, teman-teman ya. Kemudian ketika mau ambil anduk itu aja lupa gitu, teman-teman ya. Karena ketika aktivitas apapun gitu, teman-teman, dari mulai masak air, kemudian menyiapkan wadahnya gitu, teman-teman, kemudian ketika mau ambil anduk juga, itu ketika beraktivitas seperti itu juga tetap pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi, pemikiran tentang penderitaan itu nggak hilang-hilang, teman-teman ya. Dan akhirnya ketika mau ambil handuk,
Lupa saya waktu itu ya, ketika nyamper masuk ke dalam kamar itu saya cuma melongo, kemudian garuk-garuk kepala seperti biasa. Mau ngapain barusan saya ke kamar, selalu saja seperti itu teman-teman. Jadi untuk kegiatan hal apapun itu kadang sering lupa teman-teman ya, jujur itu sepengalaman saya. Nah itu sebetulnya kejadian waktu itu sebetulnya sudah diambang 90% teman-teman ya, bahkan bisa dikatakan 95% gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian bertanya juga, Pak seberapa parah Bapak sering lupa seperti itu gitu teman-teman ya, karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam itu jiwa keponya itu selalu besar dan sifatnya itu pengen menyamakan gitu teman-teman ya. Nah perlu saya tekankan sekali lagi sebelum saya perjelas lebih lanjut pengalaman saya tentang lupa gitu teman-teman ya. Perlu saya jelaskan bahwa setiap kapasitas sensasi buat orang-orang itu berbeda teman-teman ya. Jadi untuk sensasi yang saya rasakan gitu teman-teman, jangan menjadi acuan buat kalian. Kalau seandainya kalian merasa tidak parah, syukuri saja, berarti itu bakalan lebih cepat teman-teman ya. Dan kemudian kalau seandainya sama dengan saya, Pak saya tuh lupanya sama dengan Bapak gitu, parah banget gitu teman-teman ya, jangan terlalu khawatir teman-teman ya. Saya aja yang lupanya dulu itu parah banget gitu, dan sekarang bisa sembuh total dan kemudian bisa mengingat semuanya. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman sebelum saya perjelas lebih dalam lagi, ini menjadi acuan buat kalian, menjadi patokan buat kalian bahwa setiap sensasi orang-orang itu berbeda-beda tergantung daripada sensitif gangguannya gitu teman-teman ya, sensitif stresnya, sensitif pemikirannya gitu teman-teman. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Nah itu teman-teman, jadi pengalaman saya yang saya akan ceritakan itu jangan menjadi acuan buat kalian. Takutnya begini kalian itu, kalau seandainya kalian merasa tidak parah, saya sekarang nih lupanya nggak terlalu parah, tetapi Pak Abdul Rahman lupanya itu sangat parah sekali. Jangan-jangan saya itu nanti mengalaminya kayak Pak Abdul Rahman. Jangan seperti itu teman-teman ya. Setiap orang itu berbeda-beda sensitifnya gitu teman-teman. Jadi kapasitas keparahannya itu ya tidak terlalu besar gitu teman-teman, tidak terlalu sama juga. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk saya waktu terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, separahnya saya dulu mudah lupa itu, saya hampir beberapa bulan ya sudah lupa lagi sebetulnya teman-teman ya. Tetapi ada di video di bagian ke-1, ke-2 sampai 12, 15 kalau nggak salah sudah saya ceritakan di sana. Jadi yang namanya lupa itu bukan merupakan lupa biasa juga gitu teman-teman yang saya rasakan. Karena apa, waktu itu sama anak sendiri saja waktu itu saya sudah lupa gitu teman-teman. Jadi ada kalanya waktu itu mengalami seperti ini teman-teman, ketika saya nongkrong di depan rumah gitu teman-teman ya, kemudian melihat ke jarak jauh itu karena memang ada benteng gitu teman-teman. Kemudian saya melihat anak kecil itu ada yang naik-naik ke benteng waktu itu, dan kemudian waktu itu sampai saya teriak-teriak gitu teman-teman ya, teriak ke mertua, manggil-manggil mertua, kemudian manggil-manggil istri. Saya bilang itu gimana itu anak jangan sampai naik, takutnya jatuh. Karena waktu itu yang selalu saya teringat itu bahwa anak tersebut itu adalah anak saya teman-teman. Dan ketika ketika mertua bilang mana, saya bilang itu dia naik, bisa bilang gitu. Dan ketika mertua saya melihat dia itu istighfar ya, astagfirullahaladzim katanya gitu, itu bukan anak lu katanya gitu, anak lu. Ternyata anak saya tuh lagi diem di pinggir gitu teman-teman ya, lagi main. Nah itu teman-teman, nah makanya waktu itu saya merasa sedih ya waktu itu. Nah kejadian itu sebetulnya kenapa bisa mudah lupa ya, karena ya hal-hal yang lain di lingkungan itu jarang kita perhatikan teman-teman ya. Yang selalu kita perhatikan itu diingatan itu tentang penyakit terus teman-teman ya. Nah kemudian suatu saat juga pernah saya mengalami ketika anak bermain berisik gitu teman-teman ya. Saya sampai marah waktu itu, jangan berisik, saya bilang itu, cepat masuk ke rumah. Karena waktu itu yang saya khawatirkan itu, khawatirnya terlalu besar, takutnya ketika anak di luar ada penculikan lah dan sebagainya teman-teman ya. Karena untuk orang yang masih mengalami anxiety disorder itu kecemasannya itu berlebih, jadi hal apapun selalu dikait-kaitkan dengan hal yang berbahaya. Nah makanya waktu itu, waktu anak saya waktu kecil, saya selalu menyarankan untuk tetap di rumah, takutnya ada penculikan, ada apa gitu. Karena mengingat saya sekarang sedang begini kan gitu ya, kalau misalnya ada kejadian terhadap anak saya nggak mau juga gitu teman-teman ya. Dan akhirnya ketika ada anak kecil main di depan rumah kemudian berisik, saya suruh masuk, dan kemudian anak kecil tersebut itu tidak mau masuk gitu. Dan akhirnya saya bilang juga ke keluarga, tolong nih si Dede nggak mau masuk gitu. Dan ternyata ketika diingatkan, anak saya justru sedang tidur teman-teman. Itu anak lu katanya lagi tidur. Dan akhirnya di situ menangis juga teman-teman. Jadi
lupa dengan yang namanya anak. Nah itu teman-teman, makanya ketika teman-teman bertanya seberapa parah lupa saya waktu itu, nah kejadiannya memang seperti itu. Jadi untuk lupa itu sering saya, dan ketika sering diingatkan sama keluarga, itu bukan anak lu, itu bukan anak lu, itu orang lain, anak lu ini, kayak kan gitu ya. Di situ saya sering menangis sejadi-jadinya teman-teman ya. Jadi karena mengingat penderitaan yang sedang dirasa teman-teman, kok saya jadi begini, saya bilang gitu ya. Saya berpikir seperti itu karena dulunya kan saya itu cuek gitu teman-teman, kemudian ya suka jahil, anggaplah ceria gitu teman-teman. Nah sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, semuanya berbeda. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Jadi ya akhirnya ketemu orang juga sering menangis, kemudian ketika meratapi nasib ya sering menangis juga teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang bertanya seberapa parah lupa saya waktu itu, nah saya pernah mengalami kejadian seperti itu. Tetapi pengalaman saya itu jangan menjadi acuan buat kalian teman-teman ya, karena setiap orang nilai sensitifnya itu berbeda-beda. Setiap orang mempunyai sensasinya itu, kapasitas ketidaknyamanannya itu berbeda-beda. Ada orang yang mengalami kembung biasa ya, cuman rasanya biasa-biasa saja karena memang sensitifnya tidak terlalu tinggi. Tetapi ada kalanya juga orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami kembung biasa itu, merasakannya itu sangat besar sekali, rasanya sangat tidak nyaman sekali karena dipicu dari sensitif perasaannya itu ya sedang benar-benar tinggi. Nah itu teman-teman, nah makanya jangan menjadi acuan. Pengalaman saya tentang lupa itu jangan menjadi acuan bahwa kalian juga pasti bakalan mengalami seperti itu. Tidak teman-teman ya, tidak seperti itu, tergantung daripada siapa orangnya. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah kemudian sekarang bagaimana cara solusinya gitu kayak Pak? Kalau seandainya lupa itu karena memang kita kurang konsentrasi terhadap hal-hal yang positif gitu teman-teman, karena pikirannya selalu menitik ke hal-hal negatif teman-teman. Bagaimana sekarang solusinya? Ya sebetulnya kalau seandainya kalian tahu penyebabnya dari situ gitu teman-teman, ya kalian tinggal mengalihkan saja sih sebetulnya teman-teman ya. Jangan pernah berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Jangan pernah berpikir tentang penderitaan. Jangan pernah memikirkan tentang apa yang kalian sedang rasakan sekarang. Nah itu teman-teman, karena toh kalian sudah tahu bahwa apa yang kalian rasakan itu tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, jadi jangan pernah berpikir begini setiap harinya. Wah nih sekarang gua nih lagi menderita nih, jangan-jangan besok pasti menderita lagi, jadi malas menghadapi hari besok. Nah itu teman-teman, jangan selalu berpikir ke sana, karena ketika kalian selalu berpikir ke sana, justru di situ nanti ada stres tersendiri, terlalu banyak pikiran tersendiri gitu teman-teman, dan akhirnya hal-hal yang lain itu tidak terkendalikan. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang cobalah untuk membayang-bayangkan yang nikmat-nikmat, cobalah untuk membayangkan yang positif-positif teman-teman. Apalagi untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan itu sangat penting sekali teman-teman ya. Karena jujur ya, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan itu bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Karena jujur ya, yang namanya bahagia gitu teman-teman, itu ada pepatah mengatakan lupa daratan. Itu memang betul teman-teman ya. Bayangkan saja kalau misalnya ketika kalian sedang teringat dengan yang namanya utang misalkan gitu teman-teman ya, kita pasti berpikirnya itu kemana-mana. Gimana nih cara bayarnya nih, gimana nih cara mencari uangnya nih buat menutupi utang gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika berbeda, kalian misalkan berkumpul dengan teman-teman, ada kebahagiaan di situ, itu yang namanya utang lupa teman-teman. Dan kemudian untuk sedih-sedih itu tidak ada sama sekali yang hadir, itu kalian tertawa bercanda dengan orang lain. Nah itu teman-teman ya, itu perbedaannya. Nah makanya orang yang terkena anxiety disorder atau psikosomatis sangat penting sekali untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Sangat penting sekali untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan untuk pengalihan pemikiran-pemikiran negatifnya teman-teman. Makanya di video-video saya itu dari awal sampai akhir itu selalu mengatakan, selain kalian menjaga 3P-nya, kalian itu harus mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang setiap harinya. Nah itu teman-teman, biar tidak terlalu teringat dengan hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, dan untuk melakukan kesenangan itu sangat sederhana, murah, meriah, banyak ragamnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi apapun yang membuat kalian senang, apapun yang membuat kalian gembira, apapun yang membuat kalian tersenyum, lakukan saja.
Nah itu teman-teman, tetapi Pak saya itu senangnya jalan-jalannya itu misalkan ke mall, ya itu lu. Nah itu teman-teman, akan ada gitu teman-teman hal-hal yang sederhana yang menyenangkan teman-teman ya. Bisa dengan tindakan gitu teman-teman, dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Bisa dengan penglihatan, nontonlah hal-hal yang menyenangkan teman-teman. Bisa dengan pendengaran juga, mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan yang bisa membuat kita tersenyum. Nah itu teman-teman, jadi untuk melakukan kesenangan, untuk membuat hati senang dan pikiran gembira itu ya mudah dan kemudian banyak ragamnya. Bisa dengan tindakan, bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran. Nah itu teman-teman, lakukan dari mulai sekarang. Jangan pernah menyerah teman-teman. Kalau seandainya kalian bertanya juga atau misalnya komen juga, Pak saya itu melakukan menyenangkan, mau melakukan yang menyenangkan itu tidak bisa, selalu saja kepikiran, selalu saja tidak nyaman. Itu di awal-awal saja teman-teman ya. Kalau seandainya kalian paksakan terus setiap harinya teman-teman, nanti lambat laun ada pepatah mengatakan bahwa kalian itu bisa karena terbiasa. Makanya biasakan dari mulai sekarang. Jangan dinanti-nanti teman-teman, karena untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu perbaikannya dalam mingguannya itu tidak terlalu signifikan ya. Dalam mingguannya itu cuma 2%. Yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya. Minggu depannya dapatnya itu 2% lagi. Nah makanya untuk ke 100% itu agak lama gitu teman-teman ya. Nah makanya biar kalian itu cepat-cepat mendapatkan yang 100%, awali dari mulai sekarang. Jangan dinanti-nanti. Kalau seandainya kalian masih dinanti-nanti juga, nanti Pak sekarang itu masih mengalami ketakutan. Nah, tidak akan membaik teman-teman ya. Nah itu, nah makanya jangan pantang menyerah, jangan dinanti-nanti. Kalau seandainya ingin melakukan metodenya, lakukan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.